Halo, assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam, Mbak. Mbak, saya Mutia yang tadi siang ngubungin Mbak. Oh, Mbak Mutia. Ya, Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Mbak, ya. Saya Muna Adila. Mbak Una. Ngomong-ngomong Mm. Mbak Mutia sekarang tinggal di mana? Oh iya, saya di Liwa Mbak. Pengennya mah kalau nggak di Liwa tuh pengen loh tatap langsung sama Mbak gitu, sharing-sharing. Jauh juga ya di Liwa ya, Mbak, ya. Ya, Mbak. Mmm, Mbak, ingin bertemu saya ada apa ya, Mbak? Oh iya, jadi gini, saya mau melakukan sesi konseling sama Mbak, Oh, boleh boleh Mbak boleh. Muna. Emang ada hal apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya kalau saya boleh tahu? Oh iya gini, jadi gini Mbak, saya mulai cerita aja ya. Iya, Mbak, silahkan. Kan saya tuh punya teman tuh ya, terus ya ada beberapa sih, ada 5 orang pertemanan saya tuh. Iya. Nah, tapi saya ini merasa kalau diri saya ini berada di pertemanan yang toksik gitu loh, Mbak. Pertemanan yang kurang sehat, kayak gitu, Mbak. Oh, memang, pertemanan toksik seperti apa ya, Mbak, ya? Kalau saya boleh tahu? Jadi ya gini, Mbak, teman-teman saya tuh kayak mereka tuh suka bohong sama orang tua. Untuk apa? Untuk foya-foya, Mbak. Mereka tuh sering banget ngajakin saya gitu, "Ayo kita ke sini," gitu. Tapi mereka tuh kadang ya maksa saya loh, Mbak, kayak nggak mengerti keadaan saya. Kalau saya kan saya di sini ngekos ya, Mbak, ya, jauh dari orang tua. Saya mikirin orang tua saya bahwasannya nanti kalau misalnya saya foya-foya gimana orang tua saya nyari duit susah gitu. Tapi mereka tuh nggak ngerti keadaan. Malahan saya sampai-sampai mau dijauhin sama mereka gara-gara nggak mau ikut sama mereka foya-foya ngabisin duit gitu Mbak. Saya di sini kayak ngerasa ya mau gimana gitu. Saya harus mau nggak mau saya harus ya ikut sama mereka gitu. Saya pura-pura kalau misalnya saya ngerasa nyaman sama mereka padahal sebenarnya enggak gitu Mbak. Lalu Mbak Mutia maunya bagaimana gitu ke teman-teman Mbak Mutia? Ya bingung sih Mbak sebenarnya, saya tuh harus bersikap kayak mana gitu. Padahal sebenarnya ini ya, Mbak, ya, kalau dipikirkan salah juga ya mereka tidak mengerti kita padahal sebenarnya udah kenal lama gitu Iya, kan. Eee, apalagi mereka ini ya di sisi lain saya tuh sebenarnya mau meninggalkan mereka, tapi gimana ya, saya kan udah lama tuh temenan sama mereka. Mereka ini terbawa pergaulan gitu loh Mbak, kan jadi saya kan itu kan dalam grup saya itu ada 5 orang. iya, Nah, teman saya dari udah lama itu ya dari tahun berapa ya, 2015 tuh pas saya lulus SMP, itu saya berteman sama mereka tuh udah lama banget ya Mbak, istilahnya kemana-mana bareng gitu. Susah senang bareng, tapi semenjak kuliah ini kita dapat tambahan 2 orang tuh ya. iya, Satu orang, mhm. satu orang ini kebetulan memang dia tuh kayak gayanya hedon gitu loh Mbak. Suka jajan sana sini, beli baju, foya-foya, ngabisin duit gitu. Sampai-sampai mereka tuh bohong Mbak sama orang tuanya cuma demi pengen eksis gitu loh Mbak, pengen gaya-gayaan doang. Jadi teman saya itu yang 3 tuh ngikut gitu sama gayanya si dia yang satunya ini ya, nggak usah saya sebutin lah namanya, nggak enak saya temen saya sendiri Iya, soalnya. Mbak. Lalu? Ya gimana ya Mbak, bingung banget ini pengen pengen keluar dari pertemanan saya tapi saya ngerasa kayaknya nggak bisa gitu. Saya udah temenan lama, masa sih saya harus meninggalkan mereka gitu. Tapi di sisi lain kalau saya terus-terusan ngikutin mereka, ya mau nggak mau, ya saya harus ngikutin apa maunya mereka gitu. Kan nggak mungkin kalau mereka ke sana ke sini saya nggak ikut gitu kan, sayanya nggak enak juga Mbak. Menurut Tapi, Mbak gimana ya? saya tanya ya sama Mbak ya, boleh tanya nggak? Iya boleh Mbak. Selama Mbak berteman ke mereka lebih banyak ke negatifnya apa ke positifnya ya, Mbak, ya? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya negatif gitu loh Mbak. Cuma kayak saya juga ngerasa ya Mbak ya, Mhm. teman-teman saya ini
berteman sama saya sekarang ini tuh cuma memanfaatkan saya doang loh, Mbak. Mungkin karena saya pinter ya, Mbak, ya. Iya, di kelas itu saya dianggap pinter sama teman-teman saya. Jadi mereka tuh kadang ngedeketin saya kayak, udah ngerjain tugas belum? Lihat sih gitu-gitu doang, Mbak. Atau mau ngajakin makan di luar, nongkrong, foya-foya gitu sih, Mbak. Kayak nggak ada timbal baliknya juga gitu dari mereka ke sayanya. Saya juga bingung ini, kenapa pertemanan di perkuliahan kayak gini banget gitu, beda sama SMA. Tapi dari Mbaknya sendiri apa pernah gitu mencurahkan isi hati Mbak kepada mereka? Misalkan gini, apa maksudnya kayak, pertemanan kita kok jadi kurang baik ya, kurang sehat sekarang, atau Mbak mencurahkan perasaan Mbak, ataupun komentar tentang sekarang cara mereka berteman kepada Mbak, atau gimana, respon mereka ke Mbak itu gimana gitu, tanggapan mereka? Iya, aku sih udah pernah ya ngomong sama temanku tuh yang deket tuh sama aku ya, satu, si Silpi namanya. Nah, aku tanya kan, kok kita jadi kayak gini sih sekarang lebih suka ngabisin duit gitu. Mhm, Udah yuk ini aja, aku kadang suka ngajakin mereka, udah yuk mending kita masak aja biar lebih irit gitu kan ya. Gak mhm. usah lah beli-beli KFC, MCD, itu kan boros ya Mbak ya. Tapi kata mereka, ah enggak ah perasaan kamu aja dasar kolot gitu-gitu Mbak, Oh, nggak ngedengerin saya gitu. Ya udahlah kata saya, mau nggak mau ya saya ngikut. Sampai-sampai saya tuh kadang ngutang Mbak sama teman ya Allah. tetangga kosan saya Mbak cuma untuk ngikutin gayanya mereka. Tapi sebenarnya hal kayak gitu juga nggak baik ya, Mbak, ya, karena kayak seakan-akan kayak Iya kita Mbak. memampukan diri kita gitu demi mereka ya, tapi tanpa mereka sadari kalau misalkan Tapi kadang ya, mereka tuh nggak mikirin saya Mbak. Kayak kayak nggak peduli gitu loh. Kalau misalnya saya nggak punya duit, masa sih nggak punya duit gitu Mbak? tapi ada nggak sih pernah ya Mbak melakukan kayak tiba-tiba Mbak menjauhi mereka gitu ataupun mendiamkan mereka, respon mereka tuh gimana? Pernah atau tidak Mbak pernah? Pernah, Mbak, Heeh. dan ya mereka biasa aja kayak kayak nggak ngerasa ada saya gitu. Kayak, ya bodo amat gitu, kasarnya ada nggak ada lo juga kita orang tetap makan gitu, kita orang tetap belanja gitu, kita orang tetap ke sana ke sini gitu, Mbak. Jadi Jadi kayak, ya udahlah, jadi kayak, bingung juga sama Mbak. jadi sekarang gini, Mbak lebih mementingkan pertemanan Mbak ataupun sekarang Mbak lebih mementingkan pertemanan Mbak atau diri Mbak gitu? Yang Mbak mau itu gimana gitu? Mbak mau berpihak ke mereka ataupun Mbak lebih mementingkan diri Mbak kayak, "Ah, yang saya lakukan sekarang ini salah loh," gitu. "Lebih baik saya agak berkurang dengan mereka," gitu kan. Karena kan Mbak sendiri tadi bilang, Mbak dianggap dengan teman-teman Mbak kalau Mbak itu pintar di kelas kan. Mbak bisa mengandalkan, ibaratnya kemampuan Mbak itu dengan lingkungan yang baru gitu, dengan apa, pertemanan yang sehat gitu. Apakah Mbak ada niatan gitu melakukan hal itu gitu? Untuk menghindari lingkungan pertemanan yang menurut saya itu sudah keterlaluan ya, Mbak, ya, sangat keterlaluan menurut saya itu, sudah melampaui batas kemampuan seseorang. Pengennya mah iya, Mbak, pengennya mah saya keluar gitu loh dari pertemanan yang toksik ini gitu. Tapi sekarang ini sih saya belum nemuin gitu. Kemarin saya tuh belum nemuin gimana sih caranya saya harus ngerasa kalau saya tuh harus gitu keluar dari pertemanan ini. Tapi setelah ngedengerin apa nasihat dari Mbak tadi, ya pikiran saya sedikit terbuka sih Mbak untuk ya ternyata selama ini saya tuh cuma dimanfaatin gitu loh. Benar, sangat menurut saya itu sangat merugikan sekali ya buat kita, apalagi tidak ada timbal balik yang positif gitu kan buat kita kan ya, Mbak, ya. Iya Mbak. Jadi, gimana nih menurut Mbak ke depannya? Apakah Mbak masih ingin berteman dengan mereka ataupun atau Mbak ingin melakukan sesuatu hal yang baru dengan lingkungan yang baru, dengan pertemanan yang baru, atau Mbak tetap melakukan hal yang kurang baik itu dengan teman-teman Mbak? Kayaknya saya akan mencoba ya Mbak ya, untuk mulai menjauhi mereka dan mulai merubah semua kebiasaan kebiasaan saya pas saya sama teman-teman saya itu, dan mulai ngebuka lembaran baru dengan orang-orang yang baru tentunya. Ya, Bagus sih, Mbak, ya, menurut saya pemikiran seperti itu, karena ya buat apa gitu kayak kita melakukan segala sesuatu
hanya untuk terpaksa gitu loh, hanya untuk kebutuhan yang memang bukan kebutuhan primer gitu, hanya kebutuhan sekunder yang memang nggak ada manfaatnya buat diri kita. Bagus sih, saya Iya. apresiasikan karena Mbak ada pemikiran yang cukup maju ya untuk merubahnya dari lingkungan yang kurang baik itu. Terima kasih, Mbak. Ini juga berkat dari Mbak loh, pikiran saya agak sedikit terbuka. Kalau Mbak nggak ngasih nasihat, saya mungkin masih, nggak ada kepikiran, Mbak, untuk keluar dari pertemanan yang toksik sama teman-teman saya yang sekarang. Sama-sama loh. Terus sekarang bagaimana? Masih kita bisa melanjutkan, suatu saat kita bisa melanjutkan sesi ini ataupun Mbak mau mensudahi sesi konseling ini? Atau ada hal lain yang ingin masih Mbak ceritakan kepada saya lagi? Mungkin next time ya, Mbak, ya, lebih baik sih kayaknya kalau kita tatap muka langsung ya, Mbak, ya, Iya, ketemu langsung gitu kan. Kalau virtual kayak gini kan kurang kurang pas gitu ya, biar lebih nyaman kita ketemu langsung gitu. mungkin lain Kapan nih, Mbak, kira-kira ada waktu gitu? ya mungkin lain Atau waktu nanti ya. pas heeh, nanti pas saya ke sana ke Bandar Lampung ya nemuin Mbak itu. Rumah Mbak di mana? Oh, rumah saya ini loh di Tanjung Karang, itu deket banget lah, deket sekolah-sekolahan di sini. Oh, iya iya Boleh iya, boleh, heeh. strategis ya jadi ya. Heeh, bolehlah lain waktu ya kalau kita Mbak ada Iya waktu, saya ada waktu, kita bisa bertemu secara langsung ya, Mbak, iya, ya. Lebih enak kita ya. semoga iya enak enak tatap muka sebenarnya, tapi karena jarak yang nggak memungkinkan, ya udah ini sesinya Iya, virtual betul. jadinya. Oh, baiklah kalau, tidak ada lagi pertanyaan yang ingin Mbak sampaikan kepada saya, bisa saya akhiri, Mbak, Heeh, sesi konseling ini. iya, Terima kasih ya, saya Mbak, ya. makasih ya Mbak Oh, ya. sama-sama. Sama-sama. Ya, Makasih juga Mbak sudah iya mempercayakan saya dengan masalah Mbak ya. iya. Next time kalau misalnya saya ada masalah lagi dan butuh teman untuk cerita, bisa lah ya Oh, saya, boleh boleh boleh, sangat curhat ke terbuka, Mbak, heeh, sangat terbuka. iya. Terima kasih banyak ya, Makasih Mbak. Mbak, iya sama-sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam.